DPR dapat jatah uang muka mobil selama 5 tahun, dapat jatah uang muka mobil sebesar 116 juta. Dipotong pajak, kami dapat 27 juta. Saya sodakokan semua. Luar biasa. Dan jangan lupa untuk 600 anggota dewan yang lainnya, contohlah sumbangkan uang apa kan? Uang kendaraan. Jadi uang sekali lagi kendaraan. anggota DPR selama Halo bro, balik lagi dengan saya Nuran Fikolbi dalam channel Dialektika Official. Hari ini hari yang spesial karena kita tidak di studio kita yang biasa. Kita ada di kediaman Bapak Sodik Mujahid sebagai anggota wakil ketua kan? tidak, sekarang anggota saja. Anggota Komisi Anggota 2 DPR Komisi RI, fraksi Gerindra. Apa nggak ngeri gitu kan? Hari ini kita ketemu dengan orang pusat. Gimana Kang kabarnya Kang? Ya alhamdulillah. Tapi saya kan aktif di masyarakat, bukan di DPR saja ya. Iya. Dari dulu saya sejak di SD Dago, saya di KM, di SMP 5 Bandung, Iya. KM, dan aktif di OSIS, ya kan? Dan di SMA 5 Bandung, aktif juga di OSIS, ya kan? Iya. Dan ketika kuliah di Unpad juga di Dewan Mahasiswa di badan ini. Dan ini saya kira buat teman-teman muda ini bermanfaat, ya kan? Iya. Karena kan survei menunjukkan bahwa bahwa nilai akademik itu kontribusinya hanya 17%, ya kan? 17% ya? Yang bagi sukses itu ya tadi ada soft skill. Soft skill. Ya, atau istilah originalnya dulu adalah ESQ, ya kan? Keterampilan, kreativitas, kejujuran, amanah, komunikasi, kerja keras, sabar. Dan itulah yang kepemimpinan. Membentuk. Itu yang membentuk, katakanlah saya selama ini ya. Walaupun saya alhamdulillah bisa sekolah-sekolah di sekolah terbaik di Bandung, tapi yang sangat mahal yang tadi, aktif di berbagai kegiatan di masyarakat. Jadi dari kecil beliau ini udah banyak berkecimpung di dunia kemasyarakatan, keorganisasian sehingga Ya, pemuda, olahraga, naik gunung loh. Saya sampai kemarin usia 55 bisa naik gunung, berani tarung saya naik gunung. Ih, luar biasa. Kawan-kawan belum tentu kuat naik gunung, akhirnya masih kuat. ayo kita balap, kita lomba ya. Nah, ini kan sebetulnya kan sekarang tak kunjung usai pembahasan. Ini semua media, mau media apa, mau temanya apa, tema politik, tema pendidikan, tema hukum, ujung-ujungnya COVID-19. Termasuk Bimbo ya. Bikin lagu, sudah tahu lagu Bimbo? Lagu Bimbo, ya, yang bagus lagu Bimbo Corona ya. Sampai Yes. Bimbo pun memikirkan lagu. Lagi semua gitu, semua aspek itu. Ini wabah ini luar biasa. Cuman terkait dengan aktivitas di Komisi 2 sendiri, ini seperti apa sejauh ini kan? Karena adanya wabah seperti ini, apa yang dilakukan oleh Komisi 2 hari ini? Kan? Ya, bukan Komisi 2 ya. Secara umum DPR dulu. DPR. Jadi kami masuk ke masa sidang itu kemarin tanggal 23 Maret ketika Corona sedang rame-ramenya. Nah, kami memaksakan untuk masuk rapat paripurna dan sekarang masih berjalan rapat-rapat, tapi rapat-rapat sekarang ada aturannya. Persyaratannya yang biasanya bisa 80 orang, sekarang maksimum 20 orang. Dibatasi. Satu fraksi diwakili 1 orang, pimpinan fraksi dan mitra yang biasanya banyak juga cukup 5 orang. Mitra ya, dan biasanya di balkon ada pengunjung, ada masyarakat, sekarang tidak boleh, hanya 20. Oh, ini juga baru informasi buat. Ya, dan kebanyakan rapat kami rapat virtual begini. Nih ada tanya ke asisten saya sehari itu sekarang hari Sabtu ya, Sabtu. libur ya. Ya. Kalau bukan hari Sabtu, tanya ke asisten saya minimal 3 kali kami rapat virtual. Rapat Zoom itu ya. Via Zoom. Oh, sekarang jadi perwakilan ya kalau ada. Perwakilan. Tapi ada yang lucu. Gimana nih kan? Lucunya kalau rapat DPR kan pakai jas, ya kan, minimal pakai batik. Betul. Kalau rapat virtual pakai jas, pakai batik, tapi bawahnya celana pendek.
Rata-rata kayaknya semua orang melakukan itu Bisa kan. jadi Di begitu. atas pakai batik, misalkan rapi-rapi, bawah pakai sarung. Karena di rumah kan, kalau di rumah bisa aja. Di atas pakai dasi, jas. Mau dipakai tidak apa-apa. Kenapa? Karena kan di syutingnya segini. Soalnya dari atas ke bawah. Nah, itu seputar aktivitas di DPR secara umum gitu. Nah, untuk menghadapi kondisi sulit seperti ini kan dari mulai rapat kan ini terbatas kan. Kemudian dari segi kinerja kan kemarin ada beberapa hal yang dilakukan oleh Komisi 2 yaitu penundaan persoalan pemilu ya kan. Nah, sejauh ini apalagi yang dilakukan di rapat-rapat tersebut gitu dengan cara virtual. Ini kan mekanisme berubah semua kan. Ya. Biasanya tuh banyak kan paripurna langsung tatap muka. Sekarang kan masing-masing, ini gimana nih? Oke, saya jelaskan dulu ya. Mitra Komisi 2 ini. Komisi 2 ini adalah komisi yang paling banyak mitranya. Di Ya, DPR betul. mungkin teman-teman jangan lupa, teman-teman muda, ada 11 komisi. Ya, Komisi 2 itu mitranya adalah Mendagri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, ya kan? Menteri Pertanahan, kemudian Bawaslu, KPU, ya, kemudian Ombudsman, Badan Perbatasan dan ASN, kurang lebih ada 17 lah. Ya. Kurang lebih ada 17 mitra ini. Tapi dalam situasi yang darurat ini, kita harus bahas khusus nanti soal omnibus soal corona ini. Dalam situasi yang darurat ini, kami kemarin hanya fokus kepada 2. Satu adalah penyelesaian seleksi ASN, ya. Yang kedua adalah menghadapi pilkada, menghadapi pilkada. 2 hal yang memang Fokus ya. itu. Dan dari 2 itu pun, alhamdulillah soal seleksi ASN itu sudah boleh dikatakan lancar lah ya. Tinggal pengumuman, sehingga kami tinggal fokus kepada satu lagi, yakni soal pemilihan kepala daerah serentak yang tadinya harus berjalan pada bulan September 2020. Ya, teman-teman milenial itu sangat menentukan suaranya dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan anggota DPR. Sehingga teman-teman harus mendapatkan informasi yang harus juga berperan aktif. Harus dong. Jangan sampai nggak tahu pemimpin kita siapa. Iya, masa depan kan buat kalian, buat milenial ya. Iya. Tapi kalau pemimpinnya tidak dipilih, tidak tentu oleh milenial, nanti pemimpinnya nggak nyambung nanti. Iya, siapa yang mau bawa aspirasi kawan-kawan? Iya, benar. Segagas, isi. Nah, kemudian kan seleksi ASN kemarin sudah alhamdulillah ya, boleh katakan. Ini kira-kira kapan putusannya kan untuk pengumuman ya? Sebelumnya ada tahapan yang harus perlu wawancara itu kan? Nah, wawancara itu gimana? Nah, wawancara sekarang dihapuskan. Jadi Wawancara ASN tanpa wawancara. Langsung Kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang mungkin tidak lebih dari 5% lah ya. Pasti ada wawancara. Yang lainnya tanpa wawancara. Sehingga istilahnya banyak nih kasus anak sesda tidak terpilih. Anak bupati tidak masuk, anak gubernur tidak masuk, anak menteri tidak masuk, ya enggak? Banyak yang titip ke saya. Aduh, saya bilang anak cesna, nggak bisa kan? Sekarang sudah terbuka, transparan ya kan ya? Menurut saya bagus ini, ya enggak? Dulu kan yang masuk pegawai negeri itu yang punya koneksi, ya enggak? Bapaknya siapa? Saudaranya siapa? Dia harus disambut nih oleh teman-teman muda kita kalau milenial, sehingga mereka yang berminat jadi ASN, walaupun bukan anak gubernur, bukan anak bupati, bukan anak menteri, bukan anak anggota dewan, bisa masuk dengan seleksi yang transparan. Nah, hasil kerja kami itu, pengawasan kami. Itu, nah ini kawan informasi juga itu hasil dari bagian dari tugas DPR. Salah satunya juga controlling ya kan. Masih ingat tugas DPR? Satu, membuat undang-undang. Legislasi ya. Yang kedua, menetapkan anggaran. Banggar itu alat kami. Tapi semua orang di DPR bukan banggar, budgeting. Satu ada legislasi, budgeting, yang ketiga pengawasan. Pengawasan controlling. Pengawasan controlling. Nah, itu bagian dari kinerja DPR yang buat kawan-kawan yang mau jadi
anggota DPR harus tahu juga. Harus. Apa sih tugasnya gitu? Saya agak prihatin ini. Kalau ketemu dengan anak muda, siapa yang mau jadi seniman, wah angkat tangan. Jadi pengusaha angkat tangan. Jadi birokrat bidang kreativitas semacamnya angkat tangan. Siapa yang jadi bupati wali kota? Nggak ada. Siapa jadi gubernur? Nggak ada. Yang anggota dewan nggak ada. Nanti kalian jadi korban lah. Kalau misalnya anggota dewan, bupati dan wali kotanya tidak diambil oleh milenial, dia jadi korban lah. Ya, harus masuk. Harus dan harus tahu tugas dan fungsinya. Jangan sampai mainnya anggota dewan fungsinya apa ya? Satu, membuat undang-undang. Nah, itu harus tahu. Tidak ada undang-undang tanpa DPR di pusat, kalau daerah perda. Jadi bupati, gubernur, presiden itu hanya ikut aturan yang ditetapkan oleh anggota dewan. Gitu loh, hebat kan enggak? Iya. Yang kedua, anggaran. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, uangnya memang dipegang oleh mereka, tapi angkanya ditetapkan oleh DPR. Yang ketiga, pengawasan, yang macam-macam mereka diawasi oleh kita. Nah, itu diawasin, hati-hati nih, diawasin dari hulu ke hilir ya. Iya. Nah, kemarin ini kan saya beberapa kali juga agenda kita podcast di Dialektika Official, kita mengundang beberapa anggota dewan juga kan, dari provinsi maupun kota kabupaten. Nah, kemarin ada informasi bahwa khususnya di Jawa Barat kan, setengah dari APBD 18 itu dikucurkan untuk penanganan COVID-19 dan semua 5 triliunnya itu untuk BLT-nya kan. Nah, kita juga mau dengar nih kan, apakah dari pusat itu apa sih yang dilakukan untuk menangani COVID-19 ini? Apakah sudah dibudgeting? Ada. Atau berapa jumlahnya itu seperti apa? Jumlahnya luar biasa, 400,5 triliun. 400,5 triliun. Berapa ribu rupiah tuh? Lihatnya aja belum pernah. Berapa ribu miliar, berapa ribu juta, berapa ribu rupiah aja? Itu kalau diamparin segunung itu uangnya. Berapa kan? 405 triliun. Wow. Ya, satu adalah untuk penanganan khusus corona ya. Dimulai pengadaan APD, pengadaan alat-alat ya. Kemudian bagi tenaga-tenaga di lapangan ya kan. Yang kedua adalah terdampak corona. UMKM ini usaha kecil, usaha besar, usaha kecil, UMKM, betul ya kan? Yang ketiga, ini kalau milenial, anak-anak muda, teman-teman muda harus tahu ya, 405 miliar. Satu adalah untuk biaya langsung penanganan corona, semacam pembelian masker segala macam. Yang kedua adalah untuk subsidi pengusaha kecil. Ya, banyak kan yang jadi repot kan ekonominya ya. Iya, betul kan. Yang ketiga adalah untuk subsidi kredit. Ada punya kredit Kak? Enggak kan, masih kecil. Bagus lah. Kredit. Punya kreditnya nanti disubsidi. Disubsidi. Yang keempat adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu di luar anggaran-anggaran yang dikeluarkan dan direalokasi oleh tiap-tiap kementerian. Begitu. Ya, di PUPR misalnya untuk bikin jembatan 10, asalnya 1.000 lah di Indonesia, potong sebagian untuk ini. Di perhubungan yang tadinya mau bikin bandara sekian ya, potong untuk ini. Ya, Menteri Pendidikan, tahu kan biaya apa USN? Ya, USN ditiadakan kan? Iya. Pakai untuk COVID. Jadi banyak alokasi anggaran yang sama untuk COVID. Tapi itu tidak bisa tanpa persetujuan DPR. Iya, budgetingnya di DPR. Tapi jangan berpikir kami dapat. Itu DPR masa lalu. Iya. DPR masa lalu. DPR masa ini beda. DPR sekarang tidak ada. Bagi punten, seperti saya nggak lah, ya nggak. Saya takut sama Allah, takut sama KPK, ya nggak. Nah, berarti kan banyak yang dialokasikan kan. Nah, ini kan persoalannya kan, sebetulnya kan krisis kita ini kan, ini corona ini berbanding lurus dengan krisis ekonomi kan. Corona semakin menyebar, krisis ekonomi pun. Cuman masalahnya kan, krisis ekonomi kita hari ini berbeda dengan 98. Kalau 98 itu dolar naik, UMKM mah yang jual di pasar masih jual. Kalau sekarang mau jualan pun terganggu kan sebetulnya. Bahan baku tidak produksi dan yang lain. Kan ini berdampak sangat kuat gitu pada UMKM. Nah,
hal ini kan jadi perhatian khusus. Nah, dari pemerintah pusat nih yang selama ini dipantau oleh DPR, apakah sudah ada solusi untuk menangani masyarakat yang UMKM, menengah, ataupun kemarin kita juga sempat mengundang ketua Gojek kan? Siapa ketua Gojek? Ya, sama kan? Biasanya sehari dapat 100-200 gitu ya. Paling bagus kata beliau 300-400 lah sehari itu ya. Paling malas itu kalau 100 itu kalau malas banget gitu pekerja harian. Hari ini kan 50.000 syukur belum dipotong bensin dan makan gitu. Paling bawa ke rumah 20.000 si ojek online. Belum UMKM yang lain kayak kedelai dan yang lain, bahan bakunya nggak ada, di stop impornya dan yang lain. Nah ini kan sangat berdampak ke masyarakat yang paling bawah lah. Nah ini kalau terus seperti ini kan akan jadi trouble kan, maksud saya bahkan kemarin berpikir ini bakalan ada chaos nggak, apa people power, karena masyarakat lapar gitu. Cuman beda dengan 98. Kalau dulu perampokan, kalau sekarang pengen makan aja gitu. Ada solusi nggak dari pemerintah pusat sejauh ini? Oke, solusi yang terbesar sebetulnya adalah yang total lockdown gitu. Total lockdown. Ya, tutup semua pergerakan orang, pergerakan dari rumah, pergerakan dari kantor, ya ditutup. Hanya memang ini konsekuensinya mahal sekali. Iya betul. Kenapa? Karena pemerintah harus membiayai. Katakanlah tiap keluarga, apalagi tidak mampu, ya berapa puluh juta, berapa ratus juta kan? Iya betul. Itu tidak mampu. Itulah sebabnya pemerintah kita mengambil katakanlah jalan tengah dengan apa tadi? PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya kan? Ada pembatasan. Kemudian yang tadi ada PSBB disubsidi dengan anggaran kurang lebih 405 triliun itu, ya. Satu dari pemerintah pusat yang tadi untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung ya, penanganan misalnya untuk APD, untuk operasi rumah sakit dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tadi untuk mensubsidi kredit, ya kan? Yang ketiga adalah untuk mensubsidi UMKM, usaha-usaha kecil. Yang keempat adalah untuk pembelian ekonomi, misalnya tentang import, ekspor dan lain-lain, ya kan? Kebijakan sudah ada, hanya ini pas nih. Saya ini di antara 600 anggota dewan, saya itu termasuk dari 30 anggota tim pengawasan COVID. Langsung? Ya, fraksi Gerindra ada 78, dan dari 78 itu saya yang ditunjuk untuk masuk anggota tim pengawasan COVID. Kemarin saya rapat pertama, ketuanya itu adalah Wakil Ketua DPR bidang Kokesra, Pak Muhaimin Iskandar. Dalam rapat kemarin, saya katakan bahwa secara teknis, tim gugus depan, Kepala BNPB, sudah melaksanakan tugas dengan baik, jajaran BNPB, Kemensos juga sudah jalan, ya kan? Masyarakat juga luar biasa kan? Dan pembagian sembako dari masyarakat, ya kan? Bantu-membantu. Coba cerita ya. Saya dapat mobil nih sekarang, 100 juta, 116 juta. Setiap anggota DPR dapat jatah uang muka mobil selama 5 tahun, dapat jatah uang muka mobil sebesar 116 juta. Dipotong pajak, kami dapat 97 juta. Saya sodakokan semua. Luar biasa. Untuk apa? Untuk teman-teman yang kena corona ini, ya enggak? Betul. Ya, jadi dari pemerintah sudah ada anggaran, dari masyarakat sudah ada anggaran. Mudah-mudahan banyak juga pejabat atau direktur BUMN, BUMD atau bupati wali kota dan anggota-anggota dewan yang mudah-mudahan mengikuti saya sodakokan itu. Nah ya, tapi saya katakan ke ketua dewan pengawas kemarin, tim pengawas Pak Muhaimin Iskandar, Pak, yang sering jadi masalah bukan teknis di lapangan, karena dari BNPB sudah bagus, dokter-dokter sudah bagus, ya kan? Pemerintah sudah bagus, masyarakat sudah bagus. Yang sering jadi masalah adalah pencairan uangnya. Kenapa pencairan uang? Ya itu lambat. Situasinya situasi bencana, pencairan uang masih menggunakan birokrasi normal, nyambung gitu. Gitu. Orang semua sudah online, rapat online, gitu. Kemudian tapi pencairan masih pakai prosedur normal, ya kan? Nah, jadi uangnya sudah ada, tapi harus kita awasi. Sudah cair atau belum? Yang kedua, walaupun sudah cair harus kita awasi sampai tidak kepada sasarannya. Nah, ini salah satu tugas dewan. Oh, bukan dewan, semua.
Tidak cukup oleh kami, tidak cukup. Oleh rakyat semua, oke. Kami di depan ujung tombaknya, oke. Tapi kami tidak cukup, harus diawasi semua uang-uang pemerintah yang digelontorkan itu, yang besar itu, ya, agar tepat sasaran. Koordinasi yang paling penting, kan? Ya, ya teman-teman semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat. Nah, dan jangan lupa untuk 600 anggota dewan yang lainnya, contoh lah, sumbangkan uang apa kan? Uang kendaraan. Jadi uang sekali lagi anggota DPR selama 5 tahun itu, 5 tahun kerja dapat jatah uang muka mobil 97 juta. Nah. Tapi hanya uang muka saja, cicilan per bulannya tidak ada. Iya, itu aturannya 6 bulan setelah kami dilantik. Kami dilantik bulan Oktober, 6 bulan jatuhnya April. April sedang musim corona, ya enggak? Dengan persetujuan istri saya, kita sodakokan saja. Istri setuju, kita sodakokan. Dan sudah untuk beli masker, untuk penyemprotan, untuk beli sembako. Itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Mudah-mudahan, insya Allah. Iya, cobalah 600 anggota dewan. Kalau kemarin Pak Hotman Paris teriak-teriak anggota dewan, nah ini ada clue-nya. Coba bagaimana. Dan juga kemarin kan sempat ramai Dr. Tirta di TV One di Indonesian Lawyer Club juga mengajak semua influencer minimal sumbangkan 1 mobil. Kang Sodik ini udah. Alhamdulillah. udah duluan. Nah, influencer buat YouTuber, buat semua anggota dewan. Kang Sodik ini udah duluan itu nyumbangin DP dari uang kredit mobil itu. Jadi, ya dari dewan itu. Jatah mobil kami selama 5 tahun itu berupa uang DP untuk mobil, tapi mohon diingat bahwa cicilannya tidak dapat. Ada orang mengatakan, oh DP-nya saja, cicilannya dapat, enggak. Jadi kami hanya dapat uang buka saja, dan sekali lagi dengan izin istri saya itu saya sudah kok, dan sudah dibelikan, bukan mau sudah dibelikan. Tapi tetap harus izin 02 rumah. Oh iya. Sebagai bundahara. Sebagai itu bundahara kasih tahu ya. Bundahara, nggak usah kasih tahu, harus dikasih tahu. Harus kasih tahu. Kan bundahara. Nah, buat kawan-kawan milenial yang sudah nikah, ingat bundahara itu penting. Harus dong, harus. Semua sirkulasi yang masuk dan keluar harus dan bendahara harus ikut kepada pimpinan. Iya. Harus terbuka kepada bendahara. Harus. Pimpinan harus terbuka kepada bendahara, suami terbuka kepada istri. Ya. Tapi istri bendahara jangan sampai istri ngatur, nggak bisa. Iya. Tetap ada. Tapi itu aja harus ada transparansi. Ada transparansi gitu. Nah, sedikit. Kalau ada milenial sudah nikah ada? Banyak. Sekarang mah. Nikah muda, nikah agak tua, ada yang belum nikah. Variatif sekarang milenial. Nah, selanjutnya kan ini kan di Indonesia ini sektor informal ini kan jauh lebih besar ya dibandingkan sektor formal. Cuman kan hari ini dengan melihat kondisi COVID-19 yang begitu beratnya kan, ini kan sektor informal nih kayak ya saya barangkali masyarakat pada umumnya yang tidak di dalam pemerintahan ini kan hanya duduk manis dan menunggu dan siap mengikuti arahan. Dan hanya sektor formal ya berarti pemerintah yang hari ini bisa membawa masyarakat. Nah persoalannya kan hari ini apa sih minimal yang bisa dilakukan oleh kami masyarakat yang di luar pemerintahan yang hanya menunggu gitu. Sedangkan keresahan ini kan selalu ada kan pasti banyak aspirasi dari masyarakat. Yang mau ya kak, yang mau ini kang ini pasti kan banyak nih. Nah ini harus bagaimana? Apakah duduk manis saja menunggu biarkan pemerintah atau bagaimana? Oke, jadi pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan. Kami sudah membentuk, pemerintah pusat sudah membentuk gugus depan, pemerintah daerah juga sudah membuat gugus tugas, ya kan, DPR sudah membuat gugus, kebijakan sudah ada, tinggal kita awasi, ya kan. Tapi yang menarik itu tuh kemarin tulisan Dahlan Iskan, pernah baca? Nah, jadi begini katanya, sekarang di WA di medsos cerita semua tentang COVID-19 gitu, ya kan? Semua sudah jadi profesor, kata dia, ya kan? Sekarang bukan bicara itu lagi. Tapi kita bagaimana bicara berkarya di musim darurat ini benar juga. Orang biasa sih berkarya di musim normal. Orang hebat adalah berkarya di musim luar biasa dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Betul, ya? betul. Jadi sekarang tukang cukur mulailah
membuat sebuah desain pakaian, desain sistem aturan, ya, sehingga dia masih bisa bekerja, tapi aman bagi dia dan bagi dirinya. Ya, teman-teman yang jual, apalagi yang jualan apa saja kan bisa pakai online, ya nggak? Betul, betul. Termasuk saya bilang sama tukang pijit nih, gimana tukang pijit ya nggak? Jarak 1 meter. Gitu. Tanpa persen. Ya, apapun lah ya. Ya, apapun lah ya. Apapun sudah lupakan. Lupakan. Sekarang semua sudah jadi profesor kok. Ya. Tentang COVID-19 itu hafal semuanya nggak? Tapi kita yakin kan, masyarakat Indonesia itu apapun masalahnya selalu ada solusinya. Ya, hebat gitu. Hebat. Karena kita ansarnya karena kita bertakwa kepada Allah, ya kan? Punya keimanan yang tinggi. Iya. Apapun kesulitannya, ada aja masalah. Ya, jadi benar tuh kata Dahlan Iskan. Ya, oke, COVID sudah ada, sudah terjadi. Tapi pada bidang masing-masing, ya kan? Tukang ojek tuh kemarin saya lihat ada tukang ojek di Medan atau di mana? Jadi ojeknya itu pakai santelan lagi. Dia berjarak, ya kan? Berjarak. Tukang ojek begitu, tukang cukur begitu, tukang online begitu. Sebenarnya hanya begini kan tiba-tiba masker kan jadi ramai, ya enggak? Ya. Jadi jangan kita berhenti, ya, terutama kita yang ada kegiatan dan kreativitas, kita tetap berkreasi, tapi dengan tetap memperhatikan protokol-protokol pengamanan. Ya, jadi kita ini dari awal bukan berarti menjaga jarak, Kita kan ini musuhan, tapi ikut protokol pemerintah pusat juga. Kalau kita tidak ada keberanian, tidak kreativitas, kan tidak ada wawancara. Iya, nanti kawan-kawan di rumah nggak bisa nonton kita. Ini sebuah contoh ya, bahwa kita tetap jalan, tapi memenuhi protokol. Tadi saya dengan teman-teman Lazis Darul Hikam, ya, saya bicara juga, membagi juga, tetap mengumpulkan kan sekarang bisa dengan online itu dan berbagi, tapi berbagi tetap dengan jarak. Ya. Terakhir kan ada himbauan buat kawan-kawan dialektika dan khususnya masyarakat dan khususnya dapil Akang bagaimana? Oke, secara umum saya ingin bicara begini ya, kita ini orang Pancasila, orang beragama, yang bertuhan, yang beragama. Menurut agama bahwa peristiwa semacam COVID ini bukan peristiwa medis duniawi biasa, tapi ini kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Aku ciptakan sesuatu tidak dengan sia-sia. Ada alasan dan ada maksud. Bahkan ada ayat yang khusus loh. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma baudatan fama fawqaha. Aku tidak pernah malu untuk berikan pelajaran kepada manusia dengan hanya seekor nyamuk tuh, DB, ya kan? Atau di bawahnya ada virus-virus itu. Artinya apa? Artinya corona ini bukan hanya peristiwa dunia biasa, tapi peristiwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah maka pendekatan pencegahan kita, selain pencegahan medis teknis, ya, dengan social distancing, physical distancing, cuci tangan dan sebagainya, juga harus ada pendekatan ilahiyah, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat atas kesalahan masa lalu, ibadah ditingkatkan walaupun tidak di masjid dan menghadapi Ramadan, dan berjanji untuk kehidupan yang lebih baik lagi, yang tadinya khianat tidak lagi, yang tidak sombong tidak lagi, ya kan? Ya, yang tidak tukang dusta tidak lagi. Itu adalah himbauan yang pertama. Himbauan yang kedua, saya katakan tadi, saya setuju dengan Dahlan Iskan. Oke, ya, sekarang kita ikuti anjuran pemerintah, anjuran MUI, tapi selama itu masih bisa, kita tetap saja berkarya dengan tetap memenuhi protokol dari MUI dan dari pemerintah itu. Begitu. Itu kawan-kawan, terakhir dari Kang Sodik, kita harus tetap ikut protokol pemerintah pusat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Dialektika Official. See you next time. Ya, terima kasih. Audio Jungle.